Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada hadis ke-24. Jadi hadis ini dikategorikan sebagai hadis qudsi. Kenapa hadis qudsi? Li'anna yunsabu ilallah, karena dinasabkan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini yang sudah kita baca dari Abi Dzar Al-Ghifari. Ada 10 pesan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membaca 2 pesan. Jadi 2 pesan itu, yang pertama masalah zalim, yang kedua masalah sesat. Sekarang kita masuk pesan yang ketiga. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Ini masalahnya tidak ada terjemahan. Kalau ada terjemahan saya minta untuk dibaca supaya kita jangan salah paham terhadap hadis ini. Jadi hadis ini Allah mengatakan kullukum ja'i'un. Ini terjemahannya. Setiap dari kalian itu lapar. Fastat'imuni, mintalah makanan kepadaku, ut'imukum, aku akan berikan makanan kepadamu. Ini kita jangan salah paham, karena nanti sebagian seperti kaum Hawariyun, Bani Israel, ketika mereka ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam, apa kata mereka? Kalau kamu betul seorang nabi, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan makanan dari langit nih. You putra makanan dari langit. Jadi waktu itu Nabi Isa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Jadi artinya begini, Nabi Isa ingin menampakkan kepada Bani Israel kalau ini mukjizat. Ya, kalau ini mukjizat. Jadi artinya tolong turunkan makanan dari langit ya Allah. Supaya apa? Sebagai tanda-tanda kekuasaanmu, engkau berikan kepadaku sebagai mukjizat kepada kaum Hawariyun. Dijawab oleh Allah, boleh, kata Allah. Kalau nanti saya turunkan makanan yang belum pernah saya turunkan lagi, kata Allah, kecuali pada masa Nabi Musa, manna wa salwa. Kalau saya turunkan, mereka itu ingkar, akan saya azab mereka. Azabnya tidak seperti saya azab kaum-kaum terdahulu, lebih dahsyat lagi. Mau kamu? Dijawab oleh Nabi Isa, tidak. Apakah yang dimaksudkan di sini seperti itu? Katanya tak bedah malam, ya Allah, ini betul makanan dari langit, Mbak. Kenapa? Karena Allah mengatakan begini, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni. Ini apa maksudnya? Rupanya maksud ini hadis ini, fallahu huwallazi ambata zar'a. Jadi maksudnya begini, itu tumbuh-tumbuhan padi yang kalian kira dia itu kalian yang menumbuhkan, yang menumbuhkannya saya, kata Allah, bukan kalian. Ya nih Pak. Jadi kalau kalian tanam padi, syarat-syarat sudah ada semuanya. Jadi kita tanam padi, bijinya sudah ada, bijih kana, ya, pengairannya bagus, tanahnya bagus. Tapi kalau tidak saya izinkan, padi itu tidak bisa hidup, kata Allah. Hana udip,
Makanya nanti naurung nanti petani bak getanom duk capli dan hanai timoh. Padahal syarat sudah lengkap semuanya. Makanya Allah katakan, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Coba kalian lihat, ketika kalian tanam padi, yang menumbuhkan padi itu siapa itu? Apakah pupuk kalian? Apakah yang itu kalian akibat bagus pengairannya? Tidak, kata Allah. Coba perhatikan, yang turunkan hujan dari langit itu siapa, kata Allah. Apakah hujan itu turun sendiri atau saya yang turunkan, kata Allah. Ya nih Pak. Jadi ini erat kaitannya dengan hubungan sebab akibat. Makanya sebab akibat begini, yang menurunkan hujan itu Allah. Kalau hujan tidak diturunkan, maka makanan tidak ada. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Saya jadikan dari hujan itu semuanya bisa hidup. Maka jadi orang menyokat sakit di rumah sakit kan diopname pakai i je, pakai i. Tidak kasih makanan pun tidak apa-apa, diberikan air. Maka Allah katakan, ini ayat hadis ini menyuruh kita untuk menggunakan akal, Pak. Menggunakan akal bagaimana? Coba kamu kira, apakah makanan yang berada di depanmu berada begitu saja? Tidak. Makanya Maryam mengatakan begini, ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, anna laki hadha, dari mana makanan ini? Kok bisa masuk kemari? Sedangkan pintu saya kunci. Sampai 7 pintu saya kunci, kenapa bisa masuk makanan kemari? Heran, Pak. Mustahil. Dijawab oleh Maryam. Ada yang mengatakan Maryam masih bayi waktu itu. Ada yang mengatakan umur beliau itu sudah setahun lebih. Maryam mengatakan hadza min indillah. Nyo yang jo Allah Subhanahu wa taala. Mu terkejut dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria terkejut bukan tidak percaya. Terkejut berarti Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang meminta rezeki. Yang meminta dan tidak meminta. Maryam kan tidak meminta, meminta dan tidak meminta, tapi dalam tanda kutipnya. Dalam hadis qudsi yang lain, ada 2 orang hamba, dua-dua berdoa kepada Allah. Dua-dua beribadah kepada Allah, tapi satu ini doanya letak berdoa kan, sama tu hana berdoa kan, hana berdoa. Di dalam hadis qudsi itu apa kata Allah? Yang tidak berdoa saya dahulukan permohonannya walaupun dia tidak minta kepadaku. Sedangkan yang minta tadi, setelah saya berikan kepada si fulan, baru saya berikan kepada si fulan. Kenapa ya Mbak ya? Ini si fulan ini berdoa, mungkin syarat-syarat doa golom nalom. Si fulan ini walaupun tidak berdoa, tetapi kajroh hurung, sudah cukup kita berikan sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak dia minta, walaupun hanya laki, Pak. Termasuk bayi dalam kandungan. Bayi itu tidak minta apa-apa dia makanan sama Allah, tapi Allah katakan faqadarna atau faqadarna fa ni'mal qadirun. Saya jaga dia, saya berikan nikmat kepada dia, saya berikan rezeki kepada dia, saya berikan rahmat kepada dia, saya berikan kehidupan kepada dia, sehingga umur 4 bulan tanpa diminta oleh bayi itu untuk diberikan roh, sudah dikirimkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi katanya untuk kadang-kadang sedang taduduk, hai pane rezeki hanalun lake, hai pane nyo hanalun lake, hai pane nyo hanalun lake. Itu bisa saja kemurahan Allah satu, bisa saja doa orang lain, bisa saja doa kita beberapa tahun yang lalu baru dikabulkan oleh Allah pada waktu itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ini ayat ini menyuruh kita untuk berpikir hadis ini, Pak. Jadi karena begini, pekan lempengah ayat menopaknya, karena ini hampir sama seperti Al-Quran, tapi bukan Al-Quran dia, hadis qudsi ya. Jadi mengajak kita untuk terus berpikir, makanan yang kita makan itu bukan hasil kerja kita sendiri, tidak. Kalau seandainya hujan tidak diturunkan, kita kerja giat sekali, hanam demi tapu cit. Mana contoh? Kaum Nabi Nuh alaihissalam, begitu hebatnya mereka, kerjanya luar biasa. Tetapi ketika hujan dihentikan 40 tahun, 40 tahun hujan hana gepetren ya Allah, 40 tahun. Makanya walaupun tidak turun dari atas, kan ada dari bawah, walaupun dari bawah agak sulit sedikit. Akhirnya apa? Fahalaka zuru'uhum wa mawashihim. Itu tumbuh-tumbuhannya mati semua. Binatang-binatang mati.
Bagaimana mereka mau konsumsi binatang kalau binatangnya mati? Mati gara-gara apa? Gara-gara nggak diturunkan hujan. Tanaman mereka juga mati gara-gara apa? Tidak diturunkan hujan. Makanya pasokan air tidak cukup. Pasokan air cuma dari bawah saja, tidak dari atasnya. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Makanya ketika mereka ketemu dengan Nabi Nuh alaihissalam, mereka minta solusi. Wahai Nuhnya, solusi bagaimana? Ini hujan tidak turun-turun hujan. Bagaimana caranya? Nabi Nuh mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini mengandung makna yang luas sekali, makna filosofi yang luas sekali. Salah satunya apa? Kamu introspeksi diri dulu sendiri. Salah drone, baik nama salah Allah. Nekalan drone le salah. Kita biasanya kan suka cari kesalahan orang. Nyo drone le demi apa salah le drone. Nyo banda benda kesalahan kau. Ya salah. Ye salah. Mendu salah kau, Pak. Jadi tamita salah drone le, Pak. Nyolon salah ro nyole. Salah ro nyole nyan, Pak. Nyo lagi urang bang benda kedai gok bila ya kalian, Pak. Kurang. Kedai ro tepuha pencuri damong nama. Wate tak balik kedai ro nak tepu pulih, Pak. Lale kalian kedai gok. Bedah le kalian le kedai gok. Mak jihana cecok, jihana je. Kedai nyo habis duit cok le pencuri, Pak. Nyo jino kedai ro dah jaga kene le, Pak. Dro le dah jaga, Pak. Inilah namanya konsep introspeksi diri, Pak. Muhasabah dro le. Artinya katanya tak koreksi gop, nya untung, Pak. Katanya hana untung, Pak. Untung kok sampai nyo salah. Get lum perbaiki, perbaiki dong, Pak. Katanya hana so je, hana topingan. Dan kita pun tidak introspeksi diri, nyaman. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Fastat'imuni. Ya, ini ada dua makna juga, kita jangan salah. Mintalah rezeki kepadaku. Jadi minta bukan berarti tidak bekerja. Maka kata Imam An-Nawawi, yashmulu hadhil kalimah ala itsnain. Dia ini mencakup dua hal. Yang pertama, talabun minallah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya tak ka berusaha kanyo aji tak melakeh Allah, ya Allah ne petren rezeki, ya Allah ne pejihnya, ya Allah ne pejroh lampuh lun, ne pejrohnya, ne pejroh padelun. Satu. Yang kedua, as-sa'yu ala talabir rizqi. Nyan, Pak. Berusaha untuk mencari rezeki. Jadi kan duduk mentau. Nyo tak du ilmu hai pekan hana hadis kagak begah lagi ya. You melakeh Allah mentau. Kerja hana. Maka kerja itu harus juga, ya, Pak. Maka Allah mengatakan begini, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Bekerjalah kamu, bersusah payahlah kamu, baru saya berikan rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Jino baik tapi ke rezeki lah, Pak. Tapi ke perintah Allah untuk mencari rezeki itu dulu kita kerjakan. Allah menyuruh keluar dari rumahmu, famshu fi manakibiha, fantashiru fil ardi. Ketika habis salat, fantashiru fil ardi. Ini ayat menyuruh untuk kita untuk bekerja. Baik pikirlah umat secara logika hana mungkin lo mentemui rezeki, hana mungkinnya. Baik pikir hana mungkin, Pak. Rezeki gaji oleh Allah. Jino katanya usaha penapuhan. Keluar dulu dari rumah, Pak. Kerja dulu, Pak. Allah mengatakan famshu fi manakibiha. Kita mendengar, kita minta kerja. Kita berusaha. Makanya ketika Maryam barusan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam kesusahan makanan dan air. Kenapa susah? Karena beliau berada dalam sebuah lembah, satu lembah yang tidak mungkin di situ ada air, tidak mungkin di situ ada makanan, hanya mungkin, Pak. Tapi tiba-tiba air sudah muncul. Nyan, makna jipa rezeki kana jino tinggal tanya udah cok, Pak. Rezeki kana, Pak. Rezeki sudah ada. Kemudian pohon korma yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Allah dengan buah-buah kormanya. Rezeki kana aja no. Rezeki kana. Lagi nyo i kana di kita nyoba i kana. Rezeki kana apa? Bagaimana cara supaya rezeki tadi masuk ke mulut kita, Pak? Tak cok, tak berusaha, Pak. Kenapa kita berusaha? Karena Allah menyuruh famshu fi manakibiha. Berusahalah kamu. Baik preh Allah nyoba tambang labah lun. Nyanti surga ada, Pak. Di sorga ada sebuah air namanya tasnim. Ya, nampak. Tasnim itu kalau kata Imam At-Tabari, wa huwa asyrafu ma'in fil jannah.
Air yang paling mulia di sorga itu namanya tasnim. Bagaimana tasnim itu? Imam Ibnu Katsir mengatakan wa huwa yajri fil hawa. Air itu di atas awan. Fayadkhul fi kas. Dia tiba-tiba masuk ke dalam gelas. Nyanjut lagi yan. Ya Allah lun muhutnya temong juga. Lun muhut makanan laju makanan. Nyoh hana putek pegak lagi surga di sini apa? Tadu undang lun muhut ya Allah. Nak kerja tebit ilai ya Pak. Bekerja dulu. Rezeki sudah ada. Kita saja yang tidak mau, Pak. Ya. Makanya Maryam waktu itu rezeki sudah ada. Allah ingin melihat kepatuhan Maryam kepada Allah. Apakah Maryam patuh atau tidak patuh? Bagaimana perintah Allah? Ya Maryam, ini dalam surah Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Maryam, tolong kamu goyang-goyang pohon itu. Goyang-goyang pohon itu. Berusaha, Pak. You berusaha oleh Allah. Kamu goyang-goyang. Apa salahnya Allah gecok buah korma gepuduk ini ke Maryam? Apa salahnya? Tapi Allah tidak mau, Pak. Allah ingin Maryam berusaha dulu. Maka Allah mengetanya tak berusaha, Pak. Walaupun usaha kita tidak maksimal, yang jelas usaha ilai. Rezeki karena dikejo oleh Allah. Maryam tidak pernah protes. Protesnya bagaimana? Maryam baru lahir, baru melahirkan. Keadaan dia lemah sekali, Pak. Secara logika, secara kedokteran, secara manusiawi, tidak mungkin dia itu berjalan saja susah, baru melahirkan, Pak. Apalagi bekerja, apalagi dia ya gok-gok baknya, bak korma ubirnya, bak korma kiba ya gok-gok bak korma urung bak melahirkan. Tetapi karena Maryam tahu ini perintah Allah, dia lakukan, Pak. Ya gok-gok, Pak. Walaupun gok-gok baca-baca, Pak. Ini gok-gok, Pak. Akhirnya apa? Tusakin alaiki rutaban janiyya. Semua buah itu jatuh semuanya di depan Maryam. Sehingga Maryam makan itu dan diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Rezeki memang kena, Pak. Jino pakiban kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna fastat'imuni. Maka jangan salah-salah nanti. Jadi jangan salah nanti rezeki kata laki mentah nak boleh ada kerja yang salah, Pak. Oh, bagaimana dengan para aulia-aulia? Nah, urang-urang aulia, gaya geduk-duk mentah. Katanya hai dengku anak kerja rezeki kagak jo oleh Allah. Nyan beda katanya ngurungnya, Pak. Beda dapat sama adra katanya. Ya, Pak. Jangan samakan diri kita sama orang itu, nyan beda, Pak. Contoh. Jino naurung direktur, kayak direktur. Bekerja nalik kayak ada meja mentang geduk, Pak. Geduk ada meja. Geme email surat teken. Kering kayak tamong lari kening, Pak. Melom surat, Pak, teken lah. Padumbo teken kering-kering kamu ni. Kita nak bisa buat seperti dia. Oh, belum meja saboh, belum pulpen saboh, belum stempel saboh, belum kursi saboh, teken cit. Teken demi teken tapi kering hanam demi kering, Pak. Tak teken tu nanti peluh bo teken hanam musuh kering, Pak. Kering hanam musuh, Pak. Baik dapat sama adro lagi awaknya. Yang duduk di situ, direktur di situ, dia sudah lama bersusah payah. Awal mungkin buruh dia dulu, Pak. Dia buruh kerja. Kemudian pada akhirnya diberikan penghormatan, kamu sekarang jadi direktur. Duk mentang hana perlu kerja, duk mentang. Nyan, Pak. Teken mentang. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau ada dulu pada masa muda, dia berusaha giat, dia berusaha bekerja dan luar biasa kata Allah. Ketika sudah tua, duduk-duduk saja kamu tenang saja, rezeki akan aku berikan kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Akibat dia ini diberikan penghormatan oleh Allah. Duk mentang rezeki itu lun dari orang lain lun petruk kena hana mentang duk mentang nyan. Ini penghormatan Allah bagi orang yang beriman, maka rezekinya tidak akan pernah putus-putus, Pak. Nya. Maka beda fikir di rumah hana pegawai le hana mendeme rezeki le nya, itu keliru itu, Pak. Itu keliru, nyan. Oh, sudah tua nak dapat apa-apa lagi, oh, itu keliru, Pak. Itu keliru. Bahkan Allah mengatakan kamu istirahat saja kecuali orang beriman. Kalau dia tidak beriman dulu, nya hana putai apreh, Pak. Dulu tidak salat, dulu tidak puasa, tidak patuh perintah Allah, Pak. Ketika sudah tua, ya Allah lun muhu yang pegah lidronian, rezeki teruk gedro. Oh hana dron jamun pun pebuk le. Pun pebuk jamun le. Oh hana sama, Pak, enggak sama. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika duduk dengan Imam Hambali kan begitu juga. Muridnya Imam Hambali, Pak. Ini kalau kata Syekh Utsman Al-Khamisi, itu kejadian antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Kemudian masih kata beliau, kemungkinan juga ada seorang ulama dengan muridnya. Jadi ketika Imam
Imam Syafi'i sedang duduk, tiba-tiba datang Imam Hambali. Wahai Tuan Guru, saya mau bekerja dulu sebentar Tuan Guru. Ya boleh. Tuan Guru nak bekerja? Tak apa-apa, saya di sini saja. Begini Tuan Guru, nanti kalau tak bekerja tak dapat apa-apa. Enggak apa-apa, saya di sini saja, kamu saja yang kerja. Ya nampak. Imam Hambali dia kerja. Akhirnya apa? Dia beli 2 buah apel. Alhamdulillah, hasil kerja saya. Megawada ya, menumpuk Tuan Guru. Gejuk ke Tuan Guru tambah, ini Tuan Guru. Apa kata Imam Hambali? Ya Tuan Guru, kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak dapat apel ini. Maka kalau kita bekerja, kita dapat apel ini. Apa kata Imam Syafi'i? Saya tidak bekerja apa-apa, dapat juga apel. Lu hanalung kerja dari mana? Hanalung debut tahu? Tetapi apel sudah datang sendiri di atas meja saya. Inilah yang Allah katakan ajrun ghairu mamnun, tetapi orang-orang tertentu. Kalau kita ingin jadi orang-orang tertentu seperti itu, dari sekarang sekolah mati, sekolah meninggal katanya, tak pubut laju amal ibadah, tak pubut laju mak. Koreksi diri laju, baik tak koreksi gop tapi pak, koreksi diri laju, tak preh meninggal ya pak. Artinya ketika ujian, waktu salah waktunya, baik tak kelang gop, drone salah katanya, teribeng wah salah ya pak. Atau drone le tak kelang, nyopu salah ini, tengok baik salah le, oh nyok salah. Aja pak ujian sekali lagi, kalau tadi salah 100 buah, ini sudah salah 50, kamu kurang lah. Dan kamu kurang lah, oh kamu kurang lah salah. Kenapa? Karena kita introspeksi diri. Nyolah le introspeksi kok Pak. Kok robah-robah dro, tanya mutar robah dro tan memang. Nyan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya jumlah syartiyah. Fastat'imuni ut'imkum. Mintalah kepadaku, aku akan berikan kata Allah. Maknanya, jadi mafhum mukhalafahnya kalau di dalam kaidah usul fiqh, kalau kalian tidak minta, tidak akan kuberikan. Nyan. Kecuali urung-urung khusus benar Pak, urung khusus Pak. Seperti Maryam, seperti orang-orang yang tadi itu kah nak gelak-gelak yang ketuha Pak kageduk ni mah. Akhirnya apa rezeki datang dari min haitsu la yahtasib. Ini namanya mintalah kepadaku maka aku akan berikan. Bagaimana caranya? Maka 2. Yang pertama talabun minallah, yang kedua talabur rizqi, as-sa'i fi talabi rizqi. Kita minta kepada Allah, yang kedua kita berusaha. Abi tak melaki tak berusaha, tak melaki tak berusaha. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang yang keempat. Tadi yang ketiga. Nyo mandu nanti peluh boh ya, mungkin kita tidak habis juga pada ini. Kita mungkin 3 saja ya, pada ini 3. Berarti sudah 5. Akan lanjutkan lom pertemuan selanjutnya. Ya ibadi, kita sudah pernah membahas pada pertemuan yang pertama. Jarang hadis qudsi yang seperti ini. Didahului dengan ya ibadi. Ini namanya talattuf. Uslubu talattuf, uslubul lutfi. Kalau dalam istilah Imam Al-Baghawi ketika beliau mengkomentari ayat ya bunayya, ya yang lu baca apa apa? Ya bunayya aqimis salah. Ya bunayya itu uslubu talattuf. Maknanya Luqmanul Hakim dekat sekali dengan anaknya. Dia sayang sekali kepada anaknya. Ya, maka dia memanggil ya bunayya, wahai anak metuah lun. Ya, nampak. Ini begitu juga, wahai hamba metuah lun, nama laki bupu yang nan laki mak lun. Nyo mata lagi katanya kan mak Allah nam laki mak. Ai nak tolong dia, nak bantu lun, nak bantu lun abih lun mak. Ai nak tolong pekerjakan lun dia, nyo hana lun kerjakan abih lun maknya mak. Atau ada 2 tipe yang kedua. Ada 2 model mak. Yang model pun muna laki mak manusia. Ai nak tolong lun dia, menyo hana lun tolong abih lun. Ijau liurun tirot lun lebih parah lah mak. Pun laki tolong mak lun mak. Baru lain lagi tolong. Ya, ini yang perkataan pertama, Pak. Perkataan yang kedua, Allah mengatakan dia memang betul dia minta kepadaku. Dia berdoa tahajud melaki maklum. Ya Allah, nak tolong, nak pelimpah rezeki ke lun ya Allah. Anak lun nak pelewat ya Allah. Ites kena kita nak pelewat ya Allah, nak tolong ya Allah, ya Pak. Tapi kata Allah herannya, malamnya dia minta kepada saya, ketika anaknya lulus saya berikan rezeki, dia bukan berterima kasih kepada saya. Berterima kasih kepada manusia. Waktu luluh anak telefon juga Pak Kepala Dinas. Terima kasih Pak Kadis bah. Kan pelewat anak lun. Apa Kadis lembak? Bekam katanya melakai ba Allah bah. Terima kasih Pak bah. Nya menyokan dor kah nak lewat li anak lun. Nya hana lewat kakilah hana but li anak lun bah. Tang but di tinan mentang bah. Maka Allah mengatakan apa? Bumi Allah itu luas sekali kata Allah. Fatuhajiru fiha. Berhijrahlah kamu. Hana rezeki no mitai deh. Rezeki kana kata Allah. Mana buktinya?
Wal arda wada'aha lil anam. Ini bumi ini adalah rezeki untuk manusia, Pak. Hana rezeki di bumi, hana di laut. Di ini hananya engke langit, Pak. Rezeki langit. Maka na urus rezeki langit, kibai langit. Je ke apa nanti mai petawat ni, Pak. Langit sampai kan, Pak. Terus di ai lau langit, Pak. Rezeki langit kan, Pak. Kan, Pak. Na urus rezeki la laut ni, Pak. Rezeki la laut, but laut mentang, Pak. Wate no hana but tepuk kan. Jauh laut sampai, Pak. Naurur rezeki memang baik Pak di bumi, Pak. Kalau dia pergi ke laut hanam demai, Pak. Jadi maka Allah katakan famshu fi manakibiha wa ardullah wasi'ah. Omanya nyo hananyo ka kelah na kerja lelo kabeh rezeki cukup jai, cuma getanyo mentang puet tak pubut pun handa pubut, Pak. Jangan pikir dulu hasilnya. Biar saja dia dah fikir hasil, tak kali manit dah demai go. Baik fikir ni mendemai jino tak pubut nilai, Pak. Habis tak puput dan melekai oleh Allah. Rezeki memang kana baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang yang keempat. Ya ibadi kullukum arin. Kita lihat bagaimana kita memahami hadis ini, Pak. Semua kamu itu telanjang. Illa man kasautuhu fastaksuni uksikum. Semua kamu telanjang kecuali yang saya berikan pakaian. Ini terjemahannya dulu, Pak. Terjemahannya dulu. Setiap kamu itu telanjang kecuali yang saya berikan pakaian kepada dia. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepadanya. Ini apa maksudnya nih, Pak? Apa maksudnya leh? Ini kita bisa menghubungkan dengan beberapa ayat Al-Quran. Allah mengatakan begini, setiap kamu itu akan menjumpaiku, kata Allah, sendiri-sendiri, kata Allah. Ya, nih, Pak. Apa maksud sendiri-sendiri? Nanti ketika di padang mahsyar, Pak. Maksud sendiri-sendiri, begitulah ketika kamu dilahirkan dari rahim ibumu. Kamu lahir sendiri, telanjang, tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya pakaian, baik tak bekah jabatan, baik tak bekah harta, Pak. Mebajetan, mesilutan, Pak. Itu saja tidak ada. Jadi artinya kamu itu ketika lahir dalam keadaan telanjang, ketika ketemu denganku juga telanjang. Manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar juga telanjang. Kecuali mereka yang dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala, getuk aurat oleh Allah. Ya, nih, Pak. Maka bayi-bayi begitu juga, getuk aurat melalui orang tuanya, Pak. Jadi kepekah oleh Allah nutup tiap auratnya. Inilah yang dimaksudkan dengan ini, pemahaman yang pertama. Makanya hadis ini, pemahaman yang pertama, telanjang secara hissi. Nanti ada makna maknawi, Pak. Aren di sini dua maknanya. Yang pertama hissi, baju yang ini, baju yang kita pakai. Makaji menyona tidra urung tuha, jangan merasa bersedih, Pak. Ketika lahir anak, meninggal lagi anaknya. Ketika lahir meninggal lagi anaknya. Ketika lahir meninggal lagi anaknya. Yang katanya baik bersedih, Pak. Rasulullah memberikan kabar gembira. Beruntunglah, kata Rasulullah, seorang ibu yang melahirkan anaknya, anaknya meninggal dunia. Anak ini akan mencari dia nanti di padang mahsyar dan memakaikan pakaian kepadanya untuk menutup aurat ayah ibunya, Pak. Ya, nih, Pak. Satu. Yang kedua, berbahagialah orang tua yang mempunyai anaknya penghafal Quran. Yang berbahagialah. Kenapa? Karena dia akan membawa jubah untuk menutupi aurat orang tuanya. Karena Allah memang sudah berjanji, Pak. Janji Allah, orang yang dibangkitkan di padang mahsyar tidak ada yang pakai baju telanjang semuanya. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti bagaimana seorang melihat satu sama lainnya? Ya malu, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-amru asyaddu, kiamat itu lebih dahsyat lagi daripada itu. Hana roh pikir le kenan, Pak. Pak ya pikir lo mek kalau aurat gop memang. Sedangkan pada masyarakat itu luar biasa begitu, Pak. Lagi urang pelung Pak tsunami, Pak. Nah yang pelung ilu puntung, Pak. Nah yang pelung ngai janduk pentang, Pak. Pelung ngai janduk, Pak. Jadi lagi nyo son anji. Pak cerita Pak kamu ya, Sabirin, Pak Sabirin Lamno, Pak, penyanyinya. Yang kepengah lagi nya gelo nganduk lomplung oleh ho kan lomplung. Ganya menjak mana Pak geplung. Terus Pak tempat baru getero nganduk, Pak. Nganduk karena sedang mandi nih, Pak. Artinya apa? Hana roh dipikir anduknya, Pak. Yang dipikir apa? Yang dipikir je tsunami, ubiraya tsunami. Yang dipikir apa? Gempa, Pak. Ini lebih dahsyat dari tsunami dan lebih dahsyat dari gempa, Pak. Hana tu pikir danyo pada masyarakat, Pak. Hana tu pikir, Pak. Seorang ibu lari, bayinya lahir begitu saja, hanai teroi, Pak. Hai depu roi, Pak. Waktu tsunami kan ada, Pak. Orang tua yang lari terus bayinya lahir begitu. Hai depu roi, bayi sudah lahir, Pak. Hai depu roi, Pak.
Hari kiamat lebih dahsyat dari itu lagi, Pak. Makanya seorang telanjang semua, Pak, kecuali dia mempunyai seorang anak yang saleh, penghafal Quran, dia membawa jubah, Pak, dia tutup. Sudah dua. Yang ketiga, malun anak yang saleh pihana, anak pun aja. Saya anak penghafal Quran hana. Kemudian bayi hana lahir pun aja, hana meninggal dalam kandungan. Berarti bekna terfikir untuk ya pujihnya nyo pegugur kandungan bahna nyunyan hana nyo sudah membunuh namanya, Pak, ya. Bayi pi semua selamat. Ini bagaimana cara yang ketiga, ya, Pak. Bagaimana cara yang ketiga? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, pernah tinggal salat 5 waktu, Pak. Wanhar, dan berkurbanlah kamu. Dengan salat dan berkurban, nanti ketika di padang mahsyar, ketika mau diberikan catatan amal, ini mereka ini kata Ibnu Abbas ditempatkan di sebuah tempat namanya Telaga Al-Kautsar. Di Telaga Al-Kautsar dipakaikan pakaian oleh para malaikat. Fatuqadu bi sab'ina alfa malaikah. Itu ada 70.000 malaikat yang memakaikan pakaian, Pak. Terus masuk ke dalam sambil menunggu bagaimana keputusan Allah, bagaimana catatan dia. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan ya ibadi kullukum arin. Semua kamu itu telanjang. Arti telanjang ini yang pertama makna hissi, Pak. Ya, makna hissi. Yang kedua maknawi. Apa itu maknawi? Semua kamu telanjang. Telanjang apa? Dari iman, Pak. Ya, Pak. Semua kamu itu tidak ada apa-apa, kosong semuanya, kata Allah. Tidak punya apa-apa. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Termasuk di sini pakaian itu petunjuk, termasuk keimanan, termasuk keyakinan, Pak. Ini arin telanjang dalam arti apa? Dalam arti maknawi. Ya. Makanya kalau ditanya, ini telanjang apa ini? Nah, dua. Yang pertama telanjang dengan makna hissi. Seorang itu telanjang hissi ketika di padang mahsyar, ketika baru lahir, ketika ketemu dengan Allah. Yang kedua, telanjang maknawi. Apa yang dimaksud telanjang maknawi di sini? Innahu yashmulu libasad din. Ya, pakaian agama. Maka tidak orang itu dia tidak tahu mau berbuat apa-apa kecuali diberikan petunjuk oleh Allah. Maka kita setiap hari mintalah petunjuk kepada Allah. Inilah yang kita lakukan ketika salat. Makanya pekan baca Fatihah, Nabi, Pak. Al-Fatihahnya wajib, ya, Pak. Harus baca Fatihah, rukun salat. Menyohana ada baca, berarti hana sembahyang, Pak. Salah satu bacaannya ihdinas siratal mustaqim. Ya, Pak. Berikanlah kami petunjuk, ya Allah. Kemudian juga di dalam ayat itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini puji-pujian semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami minta, kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta tolong, Pak. Laki tolong Allah Subhanahu wa taala. Ne tolong ya Allah nyo hati lon pekan gundah tabe. Ne tolong ya Allah pekan kueh tabe ke gop. Ne tolong ya Allah pekan dengki tabe ke gop, ya, Pak. Laki yang menurut Allah, ya, Pak. Ini bagi banjara, ya Allah. Maka kita pergi hati, Pak. Maka salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, habis kebaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa kata beliau? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nyan Nabi cukup trek ketika ke sujud ni, Bang. Ke sujud trek dah ke sujud. Ke kala li Aisyah. Hai ka batah yang rupa jinyang ke baca, Bang. Ya Allah berikan, memang ada doa lain lagi Rasulullah, Bang. Doa lain lagi Rasulullah. Ya Allah menyodron bengeh kelon, baik nepu bengeh kelon, ya Allah. Nyan, Bang. Nepu maah lon, ya Allah. Baik nepu bengeh ro, padahal Allah pajang bengeh ke Nabi, Bang. Salah satu doa Rasulullah lagi yaitu, Bang, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah nejuk hati lunyo supaya takwa sampai ke dron, patuh sampai ke dron, ya berjero hatinyo, ya Allah, ya, Bang. Maka dari mana kita tahu ada penyakit, Bang? Kita tahu ada penyakit kalau hati kamu dak duk, Bang. Nya menyokeng gok kamu dak duk hati, Bang. Nya berarti penyakit ni, Bang. Nya, Bang. Menyona takalan gok hana meoh katanya, nya ka penyakit, Bang. Nya menyona penyakit hana pun yak petodong Allah, Pak, kecuali apa? Bersihkan dulu penyakit itu. Makanya Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikanlah jiwaku ini, berikanlah hatiku ini, berikanlah kalbuku ini, ya Allah, taqwaha, supaya takwa kepadamu, ya Allah. Wa zakkiha, bersihkanlah hatiku ini, ya Allah. Wa anta khairu man zakkaha,
engkaulah yang bisa membersihkan hatiku. Kenapa? Anta waliyuha. Ini hati ini kalau ada apa-apa selalu minta ini kepada engkau ya Allah. Lagi wali kan? Katanya menyoi waktu anemi cok rapor pi begah. Cok ba urdu hana urduha wali pi hijud. Nya ni ba. Wali ini apa? Anak ini kalau ada apa-apa lapor ke walinya. Nyo hatinya mun nyo napupu melapor ba Allah. Cuma katanya yang terlarang hatinya untuk bisa ketemu dengan Allah. Hati ini ingin ketemu dengan Allah ketika tengah malam. Nyo lu muh merumpa dengan Allah. Muh lu berdoa baik begah di tubuh baik hana. Nai lebih penting lah. Idai lah hati pu nyo nonton bola le. Nonton bola ya. Nyo nonton bola ni bahna je cuk ni. Oh maknanya ibadah ente ibadah ya Pak. Hati ini ingin dekat dengan Allah, ingin dia bersihkan dirinya. Maka zalum ente ibahli tubuh Pak. Nanti aja dulu. Ya. Maka inilah orang yang wattaba'u syahwat. Dia mengikuti syahwatnya dibandingkan mengikuti hatinya Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang keempat, ya, yang keempat. Jadi artinya kita itu tidak bisa macam-macam, kita itu telanjang kecuali apa kita minta kepada Allah. Ini secara makna hissi Pak. Ya Allah nejuknya ke lu je nutup aib lu ni Allahnya Pak. Termasuk menutup aib Pak. Yang kedua, maknawi. Maknawi bagaimana? Itulah masalah iman tadi Pak. Ya, kalau di sini disebutkan libasad din, pakaian agama. Maka kita jangan salah. Ketika melihat nanti, ini yang disalahpahami oleh orientalis Pak. Ketika membaca Al-Quran tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ya Pak. Jadi di situ diterjemahkan begini. Maka kita jangan salah-salah juga. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, fabadat lahuma sawatuhuma, maka pakaiannya telanjang mereka semuanya, dua-dua telanjang. Nabi Adam telanjang, Siti Hawa telanjang di dalam surga. Sehingga mereka mengambil daun-daun surga dan menutupi mengutupi tubuhnya. Bahkan dulu ada yang menggambar Pak. Ya, jadi awak-awak yang naik gambar Pak, Nabi Adam di surga. I metham milik bakai telehun Pak. Orang membayangkan Nabi Adam telanjang. Ini pemahaman yang keliru Pak. Yang dimaksudkan fabadat lahuma sawatuhuma, lepaslah iman mereka Pak. Ya. Bukan pakaian, tetapi pakaian imannya sudah lepas. Nanti doa Nabi telanjang dalam surga Pak. Mengetanya malai Pak menyotelun Pak. Nabi Adam kesalahannya sedikit sekali Pak, kecil sekali kesalahannya. Nyoketanya kesalahan yang temucu tagap, naik mengurangi timbangan, naik berzina, naik menyon, naik mejeh. Tapi nak petelan ya Allah, kahana Pak, nian Pak. Cuma paling-paling dibongkar aibnya oleh orang lain. Ini katanya telanjang semuanya Pak, kan nggak mungkin, mustahil Pak. Yang dimaksudkan fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah adalah sebuah makna kinayah. Ini makna majaz, bukan makna sebenarnya. Makanya ini sesuai dengan hadis la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak dikatakan seorang mukmin apabila seorang penzina sedang berzina. Nyahna mukmin ni. Kenapa? Dia sedang melakukan maksiat. Maka juga kita bisa mengambil hadis ini. Ketika seorang sedang ghibah orang lain, tidak dikatakan mukmin dia ketika sedang ghibah orang lain. Tidak dikatakan mukmin ketika dia sedang mencuri, Pak. Tidak dikatakan mukmin ketika dia lihat macam-macam dengan matanya, Pak. Dia lihat maksiat dengan matanya, maka posisi dia bukan orang mukmin. Yang kita khawatirkan, ketika dia sedang melihat maksiat, pada posisi itu dia meninggal dunia. Nyan khawatir kita nyoba. Khawatir kita. Ketika seorang dia berzina, dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia pada posisi bukan orang beriman. Nyan, Pak. Maka meninggal dalam posisi bukan beriman kibat jarai Pak. Sebelum untung bertaubat Pak. Untung kalau dia sudah dirajam. Ini belum apa-apa lagi, sudah meninggal dunia. Itu mencuat tagap tiba-tiba meninggal dunia. Makanya pada posisi itu kalau kita bawa hadis la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min, maka urungnya ke mukmin cik Pak. Tapi nanti dalam kategori-kategori tertentu ya, meninggal sedang kegegop. Meninggal sedang pekurung timbangan, meninggal sedang kalian maksiat, meninggal sedang makan haram sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang yang terakhir, yang bukan terakhir, yang kelima, Jadi yang kelima artinya tinggal 5 lagi Pak, 5 botek ya. Yang kelima, ya ibadi innakum tukhtiun. Ya nih Pak. Kamu itu saya tahu kamu salah. Hana urung hana salah Pak. Saya tahu kamu salah. Katanya
dari mulut saja sudah salah, Pak. Gimana salah dari mulut saja? Perut tekeng gegap, makanya disuruh jaga mulut itu, Pak. Kalau tidak tahu kamu mau ngomong apa, diam saja. Mentong, Pak. Kalau kamu tahu ngomong, maka ucapkan saja. Kalau kamu tidak tahu, malaisa laka bihi ilmun, kalau kamu tidak punya ilmu, jangan kasih tahu. Baik pegahnya lumupum, diam saja, Pak. Inna sam'a wal basara kullu ulaika kana anhum mas'ula. Itu semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya bertegah-tegah tajuk fatwa Pak Gop. Ketika ditanya ligap nyo kiban tak jawab je lu hana hukumnya. Baik merasa umma kek hadrone bah kek gede. Daripada dosa Pak nyan. Ditanya nyo pakiban hukumnya lu hana hukumnya. Nyan ditanya Pak dengku tambah tu. Oh puci ayu tak don. Memang hana ayu lu nama kahima. Mana ayu lu. Untuk apa ketika kita memberikan fatwa, fatwa kita salah, dijalankan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 100 orang, kesalahan 100 orang itu nyan Pak kitanya mendumai. Setiap dia menjalankan itu salah, maka kesalahan terus mengalir ke kita. Ini namanya dosa jariah. Maka lebih baik kita lakukan amal jariah daripada dosa jariah. Amal jariah bagaimana? Ajarkan kebaikan sama orang lain. Orang lain berbuat kebaikan, pahala akan mengalir terus pada kita. Ya ibadi innakum tukhtiun. Jadi tukhtiun ini maknanya salah. Saya tahu kamu itu salah, kata Allah. Bilaili maksudnya salah di malam hari, Pak. Ini maksudnya kalau salah di malam hari mewakili, Pak. Siang juga salah, pagi juga salah. Ini artinya mewakili. Maknanya Allah mengatakan dari hal yang kecil dulu, Pak. Yang kecil bagaimana? Padahal secara logika kita kalau malam hari kan tidur, Pak. Tidur. Kan bangun pagi hari, Allah ingin mengatakan begini. Di malam hari aktivitas kalian minim saja kalian berdosa. Ada salah, apalagi di pagi hari. I bengah hurau tak nyejak keno je gede, coro binaci jak keno gede, Pak. Jadi ini qiyas aula namanya kalau dalam istilah usul fiqh. Yang kecil saja begini apalagi yang besar. Ya, nih, Pak. Lagi nanti ada di dalam ayat itu, wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada orang tuamu. Ya jangan mi nama po berarti hanjut. Menyolak enjut, ya, Pak. Nya hanjut berarti lah enjut, ya, Pak. Itu salah. Maksudnya saja, jangan apalagi yang lainnya, nih, Pak. Satu. Kita pernah heboh dulu, Pak. Penafsiran surah Al-Maidah. Jangan jadikan mereka itu sebagai aulia, pemimpin. Sebagian mengatakan itu teman sejati, Pak. Saya tidak langsung merespon. Naurung tanya Mbak Lu, nyotah betul le. Apakah teman sejati atau pemimpin? Saya tidak jawab begitu saja karena keterbatasan ilmu. Lun pengah nepreh teat. Saya buka beberapa literatur tafsir, Pak. Termasuk tafsir yang dulu-dulu, Pak. Tafsir zaman, Pak. Tafsir dulu-dulu saya buka. Lun buka ali. Termasuk Baydawi. Termasuk tadi tafsir Sawi juga. Termasuk beberapa tafsir-tafsir yang lama, Pak. Tafsir Al-Qatadah juga. Rupanya tidak banyak tafsir yang mengatakan, ada yang mengatakan kalau itu teman sejati, Pak. Tapi jangan salah kita ya. Dari 100% penafsir itu ada 20 atau 10% yang mengatakan itu adalah teman sejati. Tapi jangan salah kita, Pak. Termasuk di dalam tafsir Al-Kasyaf, salah satu tafsir yang sudah tua, Pak, melalui pendekatan bahasa. Beliau mengatakan aulia itu adalah teman sejati, bisa saja pemimpin. Kalau teman sejati maksudnya apa? Teman saja jangan, apalagi pemimpinnya, nih, Pak. Yang baru itu mau kita nyoba. Artinya apa? Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, jangan jadikan teman sejati, teman saja jangan, apalagi pemimpinnya. Baru kita mulai apa? Oh, rupa jibi no. Maka kita jangan ribut-ribut dulu sebagian. Nyoh, apa nih teman sejatinya? Ya, maksud dia apa? Teman sejati jangan, pemimpin boleh. Nah, itu keliru. Maksudnya teman sejati saja nggak boleh, apalagi menjadi pemimpin, itu lebih nggak boleh lagi. Ya, baru itu mau laka kita nyoba. Artinya nggak boleh jadi teman sejati. Berteman saja boleh, jangan jadi teman sejati. Beda, Pak. Berteman bagaimana? Wa idza stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah, kalau mereka mengajak berdagang, ngijak berdanyo Cina, walaupun bengeh ke Cina ni, ipakat li Cina, hai nyo kiban nyo, na taham mencut, kiban nyo tak berdagang saja, kata Allah. Fa'ajirhu, berdagang saja dengan dia, siapapun dia, kafirkah dia, musyrikah dia, Yahudikah dia, munafikkah dia, berdaganglah. Tapi kamu punya misi, kata Allah, hatta yasma'a kalam Allah,
Mudah-mudahan dengan interaksi kamu dengan dia, dia bisa berubah. Dia lihat tingkah laku kamu, dia lihat begini, dia bisa berubah. Tak mengan dengan Cina, yang Cina itu ilu puntung hana itu baca. Kadang-kadang wate pun aji hana pun aji. Ketika dia melihat kita, perangainya sudah berubah. Oh maka getu ilu panjang hana mau sagai hana mengak gendron itu ilu panjang. Itu baca hana mau sagai paknya. Tapi Cina kata balik mak. Getanya tak mengan dengan Cina yang hana itu ilu puntung. Tengok tengok itu ilu puntung. Nya matalah haji mak. Wate tok lang kedai hai kai ilu puntung dengkunya. Cina itu ilu puntung. Nya kagura lo mak. Bukan kita dakwahi dia yang dakwahi kita mak. Nya. Hokanya. Bilaili, ini ba ini maknanya fi nya ni ba, maknanya fi fil laili, ketika malam hari. Di malam hari saja aktivitas kamu sedikit kamu bisa berbuat salah, apalagi di pagi hari, apalagi di siang hari. Yang katanya roh makalah ma'fi, maknanya kan salah ni ba. Kan salah ni. Ini seperti seorang sahabat ya, sahabat Rasulullah, ketika dia ketemu dengan seorang wanita. Dulu dia berteman pada masa jahiliyah. Waktu itu, ketika itu dia berbicara dengan wanita itu. Habis berbicara, mereka berpisah. Laki-laki ini tetap melihat wanita ini. Ikalan. Rupanya mengenang de bintih, mak. Agama kenang bintih, sehingga membuat luka-luka di sebagian mukanya. Setelah itu beliau ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kabeh lu ya Rasulullah, kada syalu ya Rasulullah. Ada apa? Dia ceritakan yang tadi. Saya ketemu dengan seorang wanita, teman saya ya Rasulullah ketika masa jahiliyah dulu. Tetapi ketika berpisah saya terus melihat dia. Dia mengenang dia bintih muka lu ya Rasulullah. Apakah ini azab dari Allah atau bagaimana? Apakah saya diazab lagi? Maka dijawab oleh Rasulullah, Allah karena cinta kepada orang mukmin maka cukup diazab di dunia mentong. Ya nih, di dunia mentong enggak azab. Hana azab lagi deh. Ya, maka bunuh azab kedron ya. Maka hana bupu yang bah lagi yang kedron. Nya luka-luka bak mat mukanya, nya azab dong karena nekalan berdunggonya. Nekalan tiga hana bupu, menyo nekalan kedua kalinya, nya ka syaitan ya. Berarti enggak azab oleh Allah ke di dunianya. Nanti hana bupu dah hana azab oleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita punya dosa bagaimana, Pak? Allah mengatakan, "Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an." Saya semua dosa saya ampuni. Dosa apa itu? Dosa kecil, dosa besar semua saya ampuni. Nya, maka kita jangan salah. Sebagian kita kan salah begini, Pak. Ketika memahami ayat Al-Quran, di Al-Quran Allah mengatakan semua dosa itu saya ampuni kecuali dosa syirik. Ya, Pak. Nyopo maksud ilainya? Kita nak boleh nanti ketika datang orang kafir lon menjak temong Islam, oh lanjut. Allah kepegah dosa mendung gak ampuni kecuali dosa syirik. Dong ka syirik Allah nak kepampuan ron. Yang keliru, Pak. Itu salah itu. Jadi yang benar bagaimana? Ini ayat ini ketika seorang sudah dimasukkan ke neraka untuk ya Pak, di hari akhirat. Ketika sudah masuk ke neraka semua, sudah masuk ke dalam surga semua, Allah berfirman kepada penduduk neraka, dosa kalian saya ampuni semuanya kecuali dosa syirik. Maksudnya apa? Ketika kalian meninggal dunia kalian belum bertobat kepadaku, maka orang yang syirik tidak bisa saya berikan pertolongan. Yang lain ketulung oleh Allah. Debit mendung, debit. Sekalian sudah ribuan tahun sudah neraka, debit. Yang tinggal di dalam urus syirik. Orang syirik tak boleh keluar lagi. Kamu di dalam saja. Kecuali nanti dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pajan home ya. Yang jelas demi rahmat, gerogo debit. Kalau tidak maka dia selama-lamanya di situ. Ya. Maka yang dimaksud jami'an di sini dosa kecil, dosa besar. Maka hana perlejeh gundah ni. Tak bedah dak ya Allah, ni pemaahlu ni Allah, ni pemaahlu ni Allah. Dah lagi baik. Ya. Tapi ada prosedurnya. Maka Rasulullah mengatakan, orang bodoh dungu kata Rasulullah. Kalau dia meminta surga tetapi dia masih berbuat maksiat, dia tidak melakukan sesuatu hal yang membawa dia masuk ke dalam surga, itu dungu namanya. Ya Allah ne patholun dalam surga tapi temenak lagi mau habis temenak gak astagfirullah. Ya Allah ne patholun dalam surga kipan pathol surga me temenak sabe mak. Kipan pathol surga menyo gedengki sabe bak gak mak. Ini kalau istilah Imam Ghazali apa? Wahwa ini seorang ini la yamurru bil asbab. Dia tidak melalui sebab-sebab ini, Pak. Ya, nih, Pak. Dia ingin diampuni oleh Allah, tapi dia tidak melakukan sesuatu hal yang membuat dia diampuni oleh Allah. Pakai pengampun oleh Allah. Ya, nih, Pak. Makanya seorang yang minta ampun, ya Allah, nepampun dosa ya Allah, maka lakukanlah segala sesuatu hal yang membuat dosa kita itu minim. Baik kena ke kau. Nyokeng ke kau pi mentang. Doa pi, ya Allah, nepampun dosa sedang ribah-ribah astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, nepampun dosa ne bejih ya Allah.
Ki bancara tinggalkan dulu itu, Pak. Tinggalkan dulu itu. Ya, nih, Pak. Tinggalkan dulu hal seperti itu, maka ketika itu diampuni oleh Allah. Lakukanlah sebab-sebab untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan saja sedikit lagi. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum. Ini jumlah syartiyah, Pak. Mintalah akan aku penuhi. Masalahnya kalian tidak pernah minta, kata Allah. Mintalah kepadaku. Dan masalah yang kedua, kalian minta kepadaku tetapi melakukan sesuatu hal yang membuat kalian jauh dariku, kata Allah. Nyota melakai ba Allah, carilah suatu hal yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Pakai bancara, berkata-kata baiklah kita, berbuat baiklah, berbuatlah kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berbuat baiklah kalian, mudah-mudahan dengan berbuat baik itu, wasari'u ila maghfiratin. Hal-hal ini bisa membuat kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada itikat baik, Pak, untuk meninggalkan maksiat. Lurasa kasibnya, Pak. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.